Awalnya, dia hanya ingin bertahan hidup, menjadi guru privat bagi seorang anak yang dikenal paling nakal, paling sulit diatur, bahkan ditakuti oleh banyak orang. Tak ada yang menyangka, di balik kesederhanaannya sebagai gadis miskin, tersimpan kelembutan hati yang mampu mengubah segalanya. Bukan hanya sang anak, tapi juga hati seorang pria kaya, dingin, dan tak tersentuh. Sebuah kisah tentang perjuangan, keikhlasan, dan cinta yang tumbuh di tempat yang tak pernah diduga. Inilah kisahnya saat seorang guru privat biasa justru menjadi wanita yang paling berharga dalam hidup seorang bos besar. Rania berdiri di depan rumah sederhana yang hampir rapuh dimakan waktu. Atapnya bocor di beberapa bagian dan dindingnya mulai mengelupas. Di dalam rumah itu, ibunya terbaring lemah, sering batuk di malam hari. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, Rania harus menggantikan perannya, mencari nafkah, membayar obat, dan memastikan mereka tetap bisa makan setiap hari. Meski hidup serba kekurangan, Rania tidak pernah menyerah. Ia mencoba berbagai pekerjaan, menjadi pelayan, penjaga toko, hingga akhirnya memilih menjadi guru privat. Baginya, mengajar bukan hanya soal uang, tapi juga harapan bahwa hidupnya bisa berubah suatu hari nanti. Suatu siang, ia menerima telepon dari sebuah nomor tak dikenal. Tawaran pekerjaan datang dengan bayaran yang jauh lebih besar dari biasanya. Namun, ada satu hal yang membuat Rania ragu. Anak yang harus ia ajar dikenal sangat sulit diatur. Banyak guru sebelumnya hanya bertahan beberapa hari sebelum menyerah. Rania terdiam sejenak. Ia tahu ini bukan pekerjaan mudah, tapi bayangan wajah ibunya yang membutuhkan obat membuatnya tak punya pilihan lain. Keesokan harinya, Rania tiba di sebuah rumah mewah yang sangat kontras dengan kehidupannya. Halaman luas, bangunan megah, dan suasana yang terasa dingin menyambutnya. Seorang asisten rumah tangga mengantarkannya masuk tanpa banyak bicara. Di ruang belajar, ia bertemu dengan Arga. Anak itu duduk dengan wajah datar, menatap tajam penuh penolakan. Belum sempat Rania memperkenalkan diri, Arga sudah melempar buku ke lantai. "Aku nggak butuh guru, pergi aja," katanya dingin. Hari pertama berlangsung kacau. Arga menolak belajar, mengabaikan setiap perkataan Rania, bahkan sengaja membuatnya kesal. Namun anehnya, Rania tidak marah. Ia hanya memungut buku yang terjatuh, tersenyum pelan, dan tetap mencoba berbicara dengan lembut. Dalam hatinya, ia tahu anak ini bukan hanya nakal. Ada luka yang belum sembuh. Dan meski hari itu terasa berat, Rania memutuskan satu hal. Ia tidak akan menyerah. Keesokan harinya, Rania kembali datang ke rumah megah itu dengan langkah yang lebih mantap, meski hatinya masih diliputi kecemasan. Ia tahu, hari ini mungkin tidak akan jauh berbeda dari kemarin. Namun entah kenapa, ada dorongan dalam dirinya untuk tetap bertahan. Saat pintu ruang belajar dibuka, Arga sudah menunggunya. Tapi bukan dengan sikap yang lebih baik, justru lebih menantang. Kursi sengaja dibalik, buku-buku berserakan di lantai, dan tatapannya penuh perlawanan. "Kenapa balik lagi? Nggak kapok?" sindirnya tajam. Rania tidak menjawab. Ia hanya berjalan perlahan, memunguti buku-buku yang berserakan, lalu merapikannya di meja. Tanpa marah, tanpa mengeluh. Sikap itu justru membuat Arga kesal. "Kenapa sih kamu gak marah?" bentaknya tiba-tiba. Rania terdiam sejenak. Ia menatap Arga dengan lembut, bukan sebagai guru, tapi seperti seseorang yang benar-benar ingin memahami. "Karena aku tahu kamu gak benar-benar marah," jawabnya pelan. Kalimat itu membuat Arga tertegun. Untuk pertama kalinya,
suasana menjadi hening. Hari itu tidak ada pelajaran yang benar-benar berjalan, tapi sesuatu yang lain mulai terbuka. Beberapa hari kemudian, Rania datang lebih awal dari biasanya. Tanpa sengaja, ia melihat Arga duduk sendirian di taman belakang. Tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan. Hanya diam dan kosong. Rania mendekat perlahan, duduk tidak terlalu jauh darinya. "Kamu lagi nggak pengen marah hari ini?" tanyanya lembut. Arga tidak langsung menjawab. Namun setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara pelan yang hampir tak terdengar. "Kalau aku marah, rasanya mama masih ada." Rania membeku. Dadanya terasa sesak mendengar itu. Ternyata, semua kemarahan itu bukan tanpa alasan. Itu adalah cara Arga menutupi kehilangan yang begitu dalam. Sejak hari itu, Rania tidak lagi memaksakan pelajaran. Ia mulai mengajar dengan cara berbeda, mengajak Arga berbicara, mendengarkan, bahkan hanya duduk bersama dalam diam. Perlahan, sangat perlahan, Arga mulai berubah. Ia tidak lagi melempar buku, tidak lagi mengusir. Bahkan suatu hari, saat Rania datang sedikit terlambat, Arga menunggunya. Dan tanpa disadari, dari balik jendela lantai 2, sepasang mata dingin mulai memperhatikan semuanya. Adrian berdiri di balik tirai jendela ruang kerjanya di lantai 2. Tatapannya tajam, penuh pengamatan. Namun kali ini berbeda. Ada sesuatu yang mengusik ketenangannya. Sudah lama ia tidak melihat putranya duduk setenang itu dengan seseorang. Biasanya suara teriakan Arga terdengar sampai ke seluruh rumah. Buku dilempar, pintu dibanting, dan semua guru hanya bertahan sebentar sebelum menyerah. Namun gadis itu, Rania, ia tidak hanya bertahan. Ia perlahan mengubah sesuatu yang bahkan Adrian sendiri tak mampu perbaiki. Hari demi hari, Adrian mulai diam-diam memperhatikan. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, dari kejauhan, bahkan melalui rekaman CCTV rumahnya. Ia melihat bagaimana Rania tidak pernah memaksa Arga, tidak pernah meninggikan suara, bahkan ketika Arga bersikap kasar, gadis itu tetap membalas dengan kesabaran yang aneh dan ketulusan yang sulit dijelaskan. Suatu sore, langkah Adrian terhenti saat melewati ruang belajar. Ia mendengar suara tawa. Tawa kecil, tapi cukup untuk membuatnya terpaku. Perlahan, ia mengintip dari celah pintu. Arga tertawa. Hatinya seakan diremas. Sudah berapa lama ia tidak mendengar suara itu? Sejak istrinya meninggal, rumah itu terasa kosong. Ia mengisi hidupnya dengan pekerjaan, menenggelamkan diri dalam kesibukan, dan tanpa sadar, menjauh dari anaknya sendiri. Namun kini, seorang gadis asing justru mampu mengembalikan cahaya itu. Malam harinya, Adrian duduk sendirian di ruang kerja. Untuk pertama kalinya, pikirannya bukan tentang bisnis, tapi tentang Rania. Tentang cara gadis itu berbicara, tentang tatapan lembutnya, tentang ketenangan yang ia bawa. Siapa sebenarnya dia? Gumamnya pelan. Keesokan harinya, Adrian sengaja turun lebih awal. Saat Rania datang, langkahnya terhenti sesaat ketika melihat sosok pria itu berdiri di ruang tamu. Wibawanya kuat, auranya dingin, dan tatapannya tajam menembus. Itu pertama kalinya mereka bertemu secara langsung. Dan entah kenapa, untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Adrian menatap Rania dalam diam. Bukan hanya mengamati, tapi seolah mencoba memahami sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan tanpa ia sadari, bukan hanya Arga yang mulai berubah. Hatinya pun perlahan ikut terusik. Sejak pertemuan itu, Adrian tidak lagi bisa bersikap biasa.
Sosok Rania terus muncul di pikirannya, mengganggu fokusnya yang selama ini tak pernah goyah. Ia mencoba mengabaikan, menganggap semua itu hanya rasa penasaran sesaat. Tapi semakin ia menolak, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Di sisi lain, Rania mulai merasakan perubahan suasana di rumah itu. Tatapan Adrian yang sesekali tertuju padanya terasa berbeda. Bukan sekadar pengawasan, tapi seperti menyimpan sesuatu yang tak terucapkan. Suatu sore, saat pelajaran selesai, hujan turun deras. Rania berdiri di teras, menunggu reda karena ia tidak membawa payung. Arga sudah masuk ke dalam, meninggalkannya sendiri. Tiba-tiba, sebuah payung terbuka di atas kepalanya. Rania terkejut. Adrian berdiri di sampingnya, tanpa banyak bicara. "Jangan sampai sakit, Arga butuh kamu," ucapnya singkat, namun nadanya lebih lembut dari biasanya. Kalimat sederhana itu membuat hati Rania bergetar. Namun kehangatan kecil itu tak bertahan lama. Keesokan harinya, bisik-bisik mulai terdengar di dalam rumah. Beberapa staf membicarakan Rania dengan nada meremehkan. Mereka menganggapnya hanya gadis miskin yang berusaha menarik perhatian tuannya. Rania tak sengaja mendengar semuanya. Setiap kata terasa seperti menusuk. Ia menunduk, mencoba menahan air mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tidak pantas berada di tempat itu. Malamnya, Rania duduk di samping ibunya yang terbaring lemah. Dengan suara pelan, ia menceritakan semuanya. "Apa aku terlalu berharap, Bu?" bisiknya lirih. Keesokan harinya, dengan hati yang berat, Rania datang untuk terakhir kalinya. Saat Arga melihatnya membawa tas lebih awal, firasat buruk langsung menghampiri. "Kak, kamu mau kemana?" tanyanya panik. Rania tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. "Kakak harus berhenti, Arga." Dunia Arga seakan runtuh seketika. "Jangan, aku bakal nurut. Aku janji," teriaknya. Suaranya bergetar. Tangisan itu menggema, sampai ke telinga seseorang yang berdiri tak jauh dari sana. Adrian. Untuk pertama kalinya, ia melihat anaknya memohon, takut kehilangan seseorang. Dan di saat itu juga, ia merasakan hal yang sama. Kehilangan yang bahkan belum benar-benar terjadi. Perasaan itu menghantam Adrian begitu keras. Sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan sejak kepergian istrinya. Ia berdiri terpaku, melihat Arga menangis memohon, dan Rania yang hanya bisa menahan air mata. Tanpa banyak berpikir, Adrian melangkah maju. "Rania, kita perlu bicara." Suasana langsung hening. Arga terdiam, menggenggam tangan Rania seolah takut benar-benar kehilangannya. Di ruang kerja, hanya ada mereka berdua. Rania berdiri dengan kepala tertunduk. "Maaf, Pak. Saya rasa saya tidak pantas di sini." Adrian menatapnya tajam, tapi bukan dengan dingin seperti biasanya. "Siapa yang bilang kamu tidak pantas?" Suaranya dalam, penuh tekanan. Rania terdiam. Kata-kata hinaan yang ia dengar masih terngiang di kepalanya. "Saya hanya tahu posisi saya, Pak." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang ia kira. Untuk pertama kalinya, Adrian kehilangan kendali atas emosinya. Posisi. Ia menghela nafas,
mencoba menahan gejolak di dadanya. Kalau kamu tidak pantas, lalu siapa yang pantas membuat anak saya kembali tertawa? Rania terangkat wajahnya, kaget. Adrian melangkah lebih dekat. Selama ini, semua orang di rumah ini hanya bisa mengeluh tentang Arga. Tapi kamu satu-satunya yang bertahan. Suasana menjadi semakin tegang. Dan akhirnya, Adrian mengatakan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tak pernah bayangkan. Aku tidak ingin kamu pergi. Rania membeku. Bukan saya, tapi aku. Batas antara mereka perlahan runtuh. Aku membutuhkan kamu di sini. Arga membutuhkan kamu, dan Adrian terhenti sejenak, seolah berperang dengan perasaannya sendiri. Dan aku juga. Jantung Rania berdegup kencang. Semua terasa begitu tiba-tiba, begitu sulit dipercaya. Pak, ini tidak benar, bisiknya gemetar. Dunia kita berbeda. Namun Adrian tidak mundur. Kalau berbeda, lalu kenapa kamu yang bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan siapapun di dunia saya? Pertanyaan itu membuat Rania tak mampu menjawab. Di luar, Arga menunggu dengan cemas. Dan di dalam ruangan itu, dua hati yang berasal dari dunia berbeda, akhirnya mulai saling mengakui keberadaan satu sama lain. Namun, pengakuan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari ujian yang jauh lebih besar. Rania melangkah keluar dari ruang kerja dengan hati yang kacau. Kata-kata Adrian terus terngiang di kepalanya. Ia ingin percaya, tapi kenyataan terasa terlalu berat untuk dilawan. Di luar, Arga langsung memeluknya erat. Kak, jangan pergi, please. Suaranya lirih, penuh harap. Rania menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Di satu sisi, ia ingin tetap tinggal. Namun di sisi lain, ia takut. Takut akan dunia yang bukan miliknya. Hari-hari berikutnya menjadi penuh tekanan. Bisik-bisik semakin tajam. Tatapan sinis semakin nyata. Rania merasa seperti orang asing di tempat yang terlalu mewah untuknya. Hingga suatu malam, Adrian mengambil keputusan besar. Ia mengumpulkan semua orang di rumah itu. Para staf, asisten, dan orang-orang yang selama ini memandang rendah Rania. Suasana tegang. Adrian berdiri tegak, tatapannya tegas seperti biasa. Tapi kali ini dengan tujuan yang berbeda. Saya ingin meluruskan satu hal. Suaranya dingin namun penuh makna. Semua terdiam. Tidak ada seorang pun di rumah ini yang berhak merendahkan Rania. Ucapan itu seperti petir di tengah keheningan. Rania yang berdiri di sudut ruangan membeku. Dia bukan hanya guru untuk anak saya. Lanjut Adrian, suaranya semakin dalam. Dia adalah alasan anak saya kembali tersenyum dan alasan saya kembali merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Semua orang saling berpandangan, tak percaya. Adrian kemudian berjalan mendekat ke arah Rania. Setiap langkahnya terasa berat, tapi pasti. Hingga akhirnya ia berdiri tepat di hadapan gadis itu. Selama ini, aku hidup dalam dunia yang dingin. Ucapnya pelan, hanya cukup untuk didengar semua orang. Dan kamu mengubah itu tanpa meminta apapun. Rania menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jantungnya berdegup begitu kencang. Dan di saat itulah, Adrian melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia berlutut. Semua orang tersentak. Rania, suaranya kini tidak lagi dingin, tapi penuh ketulusan. Maukah kamu bukan hanya tinggal di rumah ini? Ia menarik nafas dalam. Tapi tinggal di hidupku selamanya. Air mata Rania jatuh. Dari seorang gadis miskin yang hanya ingin bertahan hidup,
kini berdiri di hadapan pilihan yang akan mengubah seluruh takdirnya. Arga tersenyum di belakangnya, penuh harap. Dan untuk pertama kalinya, Rania tidak lagi melihat perbedaan. Ia hanya melihat ketulusan. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Iya." Dan sejak saat itu, kisah yang dimulai dari seorang guru privat anak nakal berubah menjadi cerita cinta yang tak pernah terduga. Sebuah akhir yang justru menjadi awal dari kebahagiaan mereka. Tak semua pertemuan dimulai dengan keindahan, dan tak semua cinta tumbuh dari kesempurnaan. Kadang, kehidupan mempertemukan dua orang dari dunia yang sangat berbeda, bukan untuk saling menjauh, tapi justru untuk saling menyembuhkan. Rania, gadis sederhana yang hanya ingin bertahan hidup, tak pernah menyangka bahwa langkah kecilnya sebagai guru privat akan membawanya pada takdir yang begitu besar. Ia tidak datang dengan kemewahan, tidak juga dengan ambisi tersembunyi, hanya dengan satu hal, ketulusan hati. Dan justru itu yang mampu mengubah segalanya. Mengubah seorang anak yang penuh luka menjadi kembali bahagia. Mengubah seorang pria yang dingin menjadi kembali merasakan cinta. Karena pada akhirnya, bukan harta, bukan status yang membuat seseorang layak dicintai, tapi hati yang tulus dan tak pernah menyerah. Jika kamu percaya bahwa cinta sejati bisa datang dari tempat yang tak terduga, maka kisah ini adalah buktinya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kisah berikutnya mungkin akan lebih menyentuh dari ini.